Hai guys, kembali lagi di channel gue. Welcome back. Kita bakal sharing-sharing bareng lagi di sini. Kita bakal ngobrolin soal marketing, strategi bisnis, dan tips biar strategi lo makin cuan. Nah, kalau kita mau bicara soal cuan bisnis kita tahun ini tuh kayak gimana, yuk bareng-bareng gue bakal sharing plan marketing yang simple dan efektif yang bisa lo pakai, lo aplikasikan di company lo. Ini biasa gue pakai juga di company gue sekarang dan lebih bikin lo tuh mendekati mencapai goal lo sendiri. Oke guys, jadi kalau misalkan kita mau buat planning marketing tahunan dalam company kita, mau itu besar ataupun kecil, itu sebenarnya strateginya sama aja. Planning strateginya itu sama aja, tapi mungkin action plan-nya yang beda gitu ya teman-teman. Nah, kalau gue biasanya melakukan strategi plan marketing secara tahunan, itu pertama banget yang gue lakukan itu adalah fokus goals-nya. Goals-nya mau apa? Objektifnya mau apa? Pertama, kita harus tahu dulu posisi brand kita itu ada di ranah mana nih. Kita masih di ranah branding kah? Atau kita udah mulai jualan full gitu ya? Kita harus tahu posisi kita di mana. Posisi brand kita ada di mana, posisi produk kita itu ada di mana. Dan kembali lagi, berarti kalau kita sudah tahu, oh ya, berarti kita lagi di posisi butuh branding, butuh nge-build trust dulu misalnya secara positioning brandnya, secara value propositionnya gitu ya. Kita butuh tahu dulu itu. Fokus utamanya dulu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita kenal dulu nih siapa target market kita. Artinya kita harus nyiapin personanya. Untuk nyiapin personanya ini teman-teman butuh tahu juga. Pertama itu ya biasa ya, demografinya siapa, behaviornya apa, terus psikografinya juga apa gitu ya. Nah, teman-teman juga mesti tahu tuh segmentasi targetnya itu mau kemana, usianya berapa, lokasinya di mana. Itu penting buat kita nentuin nanti gaya komunikasi yang mau kita sampaikan di strategi marketing itu gampang. Nah, yang ketiga ini strategi marketingnya guys. Kita udah masuk ke strateginya kalau kita sudah tahu objektifnya apa, target marketnya siapa. Nah, kalau contohnya nih, kalau tadi targetnya kita adalah masih di tahapnya branding, berarti kita harus nge-build trust-nya dulu, bangun trust-nya gimana, ngasih tahu ke publik untuk positioning brand kita, positioning si produk kita gitu ya, value-nya apa gitu. Nah, kalau sudah tahu objektifnya tadi itu, berarti strateginya kita buat action plan-nya apa, kontennya gimana, channelnya mau apa ya. Nah, ada satu tips yang memang aku pakai terus gitu ya, dan selalu aku gunain di company aku juga. Jadi kalau misalkan memang kita mau efisiensi, mau efektif secara cost, secara budget gitu ya, untuk lebih bisa mendekati mencapai goalsnya, aku tuh biasanya pakai strategi kolaborasi. Aku akan collab dengan berbagai company, media gitu ya, atau komunitas. Itu sesuai dengan goalsnya tadi, disesuaikan. Kalau memang kita butuh produk atau brand kita diinformasikan secara publik, secara terus-menerus, kita akan kolaborasi dengan media gitu. Terus kemudian kalau misalnya kita butuh dapat advocacy yang masif gitu ya, dan loyalitasnya tinggi, mungkin kita bisa collab dengan beberapa komunitas gitu buat memproduksikan produk dan brandnya kita gitu. Nah, ada juga yang bisa kita lakukan kalau kita collab dengan industri yang sejenis. Itu untuk melakukan sebuah inovasi misalnya, inovasi yang berkelanjutan ya. Contohnya kita bisa melakukan co-branding. Kalau co-branding itu contohnya kita bisa, teman-teman tahu ya, ada Ciki Citato yang pernah collab dengan Indomie mie goreng. Nah, itu sebenarnya adalah co-branding, kolaborasi mereka untuk tetap menjaga positioningnya mereka gitu. Itu salah satu contohnya. Atau kita bisa melakukan co-campaign. Kalau co-campaign ini brand kita gitu ya, company kita ngajak industri lain, company lain buat ngadain satu event atau activation bareng gitu. Itu adalah co-campaign gitu. Nah, ini adalah strategi yang selalu gua gunain, selalu gua pakai gitu ya. Kenapa? Karena ini yang tadi gue bilang, ini adalah strategi yang lebih efisien, lebih efektif, nggak makan banyak biaya dan waktu gitu ya guys. Nah,
Setelah itu baru deh kita tentuin kontennya mau apa nih gitu. Kontennya bentuknya mau seperti apa, mau video, mau artikel, mau short video gitu, atau mau flyer, bebas. Nanti kita sesuaikan dengan objektifnya, terus kita sesuaikan dengan target marketnya juga. Pun dengan gaya bahasanya juga harus disesuaikan gitu ya teman-teman ya. Nah, terus yang selanjutnya selain konten itu adalah penentuan channelnya. Kalau kita sudah tahu kontennya mau apa dan kita kerjasama dengan siapa, kita mau mengkomunikasikannya dengan siapa, kita pilih nih medianya. Tinggal teman-teman pilih medianya, mau channelnya apa, mau pakai punya perusahaan sendiri, own media, atau kita mau berbayar paid media, atau pakai earned media gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah budget dan evaluasi serta improvement, jangan lupa gitu ya. Nah, yang terakhir ini penting juga buat teman-teman tuh mengukur efektivitas dari campaign-campaign dan strategi marketing kita tadi. Di budgeting itu nanti teman-teman juga ada KPI, jangan lupa KPI juga tetap harus dibuat ya. Jadi buat mengukur seberapa berhasil nanti dari budget yang dikeluarin sama keberhasilannya, berapa persen gitu. Ini penting yang terakhir gitu teman-teman. Nah, gimana? Gampang banget kan buat plan marketing tahunan. Gampang, tapi mengaplikasikannya itu teman-teman butuh serius, butuh ngobrol dengan berbagai divisi juga tentunya ya. Nah, kalau teman-teman mau lebih detail lagi, mau tahu toolsnya apa aja yang biasa gue pakai gitu, teman-teman bisa cek di deskripsi, ada linknya, aku sematin di situ. Dan sampai jumpa di sharing berikutnya. Bye.